Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Nah, adapun pembahasan materi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai persoalan dari eksplanasi sejarah. Nah, ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa. Mengapa? Nah, karena dalam sejarah itu kita membutuhkan sebuah eksplanasi, penjelasan. Nah, mengapa kita jelaskan? Karena seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa eh, fakta sejarah itu tidak akan bermakna jika sejarawan tidak mengajaknya berbicara. Atau dengan kata lain, sebuah benda peninggalan sejarah itu hanya akan tidak bermakna apa-apa, tidak akan memberi informasi jika itu tidak diteliti oleh sejarawan. Nah, ketika diteliti, didapatkan informasi, barulah kita buat dalam historiografi, dan dalam historiografi tersebut nanti kan kita memberikan sebuah penjelasan dalam sejarah itu sendiri. Nah, makanya kita membutuhkan eksplanasi dalam sejarah. Nah, itulah pentingnya pembahasan materi pada pertemuan hari ini. Nah, ada beberapa persoalan ketika kita bicara tentang masalah eksplanasi sejarah. Nah, masalahnya adalah sering terjadi menyamakan makna antara eksplanasi, antara eksplanasi dengan deskripsi. Nah, ini sering dipersamakan. Padahal antara keduanya ini adalah memiliki perbedaan. Nah, walaupun antara eksplanasi dengan deskripsi ini memiliki perbedaan, dua ini memiliki perbedaan, tapi sesungguhnya dua konsep ini memiliki keterkaitan antara keduanya. Nah, dia memiliki keterkaitan antara eksplanasi dengan deskripsi. Nah, sebenarnya ini adalah dua makna yang berbeda, tetapi dia memiliki ikatan yang sangat berkait antara keduanya. Nah, untuk memahami konsep dari eksplanasi, maka terlebih dulu kita harus lebih mengetahui apa itu deskripsi. Karena ketika kita bicara tentang eksplanasi dan deskripsi, kalau kita tidak mengetahui, kita hanya menyamakannya bahwa eksplanasi itu adalah penjelasan, deskripsi itu juga penjelasan. Nah, mereka sama-sama penjelasan, tetapi yang membedakannya adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh eksplanasi maupun deskripsi. Bagaimana bentuk pertanyaan dari eksplanasi, kemudian dari deskripsi. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, perbedaannya adalah eksplanasi. Kita mulai dari eksplanasi. Nah, ketika kita bicara tentang eksplanasi, nah maka eksplanasi ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan mengenai, untuk mengetahui, misalnya di sini mengapa. Nah, dia menjawab mengapa. Katakanlah mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, jadi kemudian untuk menjawab bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, jika pertanyaannya adalah mengapa, kemudian bagaimana, ini tidak cukup hanya dijawab dengan menunjukkan fakta sejarah saja. Misalnya kita bicara tentang sebuah peristiwa sejarah, kita tunjukkan ini bentuk faktanya. Cukup kita hanya bicara tentang fakta, tetapi kita tidak bicara tentang yang mengapa bisa sejarah itu muncul dan bagaimana asal muasal terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, kalau kita bicara tentang eksplanasi, jika pertanyaannya adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, maka ini kita sebut bahwa eksplanasi itu membutuhkan penjelasan yang analitis. Nah, jadi terlihat perbedaannya. Nah, bagaimana dengan deskripsi? Nah, deskripsi merupakan jawaban atas pertanyaan faktual. Nah, pertanyaannya dia untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau deskripsi ini apa? Nah,
peristiwa apakah itu? Nah, maka kita cukup menjawab tanya dengan peristiwa Linggarjati misalnya. Nah, peristiwa apakah yang terjadi pada menjelang 17 Agustus 45? Peristiwanya adalah peristiwa, kita contohkan ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi cukup dengan faktual saja, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian di mana? Nah, di mana peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, jadi di sini berkaitan dengan tempat. Di mananya tentu dia terjadi di Rengas Dengklok di Jawa Barat. Kapan peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi tentu menjelang 17 Agustus, dia dini hari 17 Agustus. Dan siapa? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan siapa. Nah, orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Nah, jadi ini perbedaannya. Perbedaan bentuk pertanyaan antara eksplanasi dan deskripsi. Saya ulangi lagi, kalau eksplanasi ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, dia berusaha menjawab pertanyaan secara analitis, nah, membicarakan tentang struktur dari peristiwa tersebut, maka deskripsi itu hanya menjalankan faktual. Ringkasnya adalah jawabannya cukup singkat. Apa, peristiwa apa, di mana, dan siapa. Nah, itu adalah perbedaannya. Tapi kalau kita baca, kita lihat ini perbedaan, tetapi yang saya jelaskan di awal, mereka juga memiliki persamaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalau kita bicara tentang mengapa peristiwa itu terjadi dan apa buktinya, maka untuk membuat penjelasan itu lebih lengkap, lebih komprehensif, maka kita membutuhkan sebuah penjelasan sejarah yang analitis tadi, yang bisa menguraikan peristiwa itu dari A sampai Z, nah, yang bisa menjawab mengapa dan bagaimana tadi. Nah, jadi kelihatan perbedaan antara eksplanasi dan deskripsi tadi. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, dia berbeda maknanya tetapi memiliki kaitan. Nah, bagaimana kaitan antara deskriptif dan eksplanasi tersebut? Nah, kaitannya adalah dengan deskripsi, eksplanasi dibangun atas deskripsi faktual. Karena eksplanasi tanpa deskripsi, sejarah itu hanya imajinasi. Nah, itu kaitannya. Ketika kita hanya bicara sejarah, kita hanya mendeskripsikan sejarah, kita hanya menceritakan tentang apa, di mana, dan siapa, bahwa sejarah itu tidak bermakna. Tetapi ketika kita mendeskripsikan disertai dengan eksplanasi sejarah, yang mana pertanyaannya tadi adalah berusaha menjawab bagaimana dan mengapa, maka sejarah itu lebih bermakna, lebih menarik, tidak lagi sekedar imajinasi. Nah, jadi lebih faktual, lebih ilmiah sejarah itu jika deskriptif didukung oleh eksplanasi. Kemudian selanjutnya, nah, dalam model penjelasan sejarah atau model eksplanasi, nah, ada 3 model dalam eksplanasi, bisa dilihat di sini. Nah, ada model kausalitas, kemudian ada model CLM, Covering-Low model, ada yang ketiga adalah model penjelasan sejarah itu adalah hermeneutika. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita baca buku-buku sejarah, maka kita akan lihat bahwa dalam satu sejarawan nanti akan menggunakan salah satu dari model ini. Nah, misalnya kita awali dari model CLM atau Covering-Low model. Nah, harus kita ketahui dari latar belakang kemunculan atau sejarah dari munculnya model CLM ini. Nah, model CLM ini dikembangkan oleh Hempel, ya. Ini dikembangkan oleh Hempel. Nah, mengapa model ini diperkenalkan oleh Hempel? Nah, dia berfungsi untuk memberikan penjelasan sejarah. Nah, model ini bermula dari pikiran Hume. Nah, ini adalah Hume itu ada seorang filosof
di Eropa pada abad pencerahan. Nah, dia mengatakan bahwa dalam eksplanasi, nah bisa lihat di sini, dalam eksplanasi, nah suatu peristiwa berarti menunjukkan suatu pernyataan yang dapat dideduksikan. Nah, dari pernyataan tertentu tentang kondisi yang mendahulunya atau terjadi secara bersamaan. Kemudian hukum-hukum atau teori universal tertentu dapat diuji secara empirik. Jadi ini adalah model CLM yang dikenalkan oleh Hume, seorang tokoh filosof pada abad pencerahan. Nah, contoh penjelasan CLM dalam sejarah katakan seperti itu. Nah, bisa kita ambil contohnya adalah untuk memudahkan pemahaman kita dari pandangan Hempel dengan CLM-nya. Nah, contohnya adalah bisa kita lihat pada perang Irak pada tahun 2003. Nah, di sini ada contohnya. Nah, bagaimana tentara Irak di bawah Saddam Hussein dapat diporak-porandakan oleh tentara Amerika pada tahun 2003. Nah, jika kaitannya dengan penjelasan CLM ini adalah, nah jika diterangkan menurut pola pikir CLM, nah jika diterangkan menurut model CLM, strukturnya seperti ini. Nah, ini struktur penjelasan sejarah ketika kita menggunakan model CLM. Nah, selalu nabila musuh menyerang dengan kekuatan militer yang kuat dan canggih, terlebih dapat mendominasi udara, maka perlawanan dapat dihentikan. Nah, kemudian yang kedua, tentara Amerika, di sini maksudnya Amerika, dengan jelas dapat memperlihatkan keunggulan militernya bila dibandingkan dengan tentara Irak. Nah, ini adalah contoh penjelasan dari model CLM dan contoh penjelasan sejarahnya. Nah, kemudian ada namanya, salah satu tadi sudah CLM kita bahas, ada namanya penjelasan eksplanasi itu, salah satu tipenya adalah hermeneutika. Nah, hermeneutika ini adalah berasal dari bahasa Yunani, hermenes. Nah, dapat kita lihat di sini maksud dari hermeneutika itu dia adalah mengerti arti dari dalam jalan pikiran orang lain. Ya. Nah, tidak hanya berguna untuk menafsirkan teks atau maksud sambil bicara, namun dalam hermeneutika itu kita juga menghayati atau mencari makna dari pikiran orang tersebut. Nah, mengapa dia memiliki pikiran seperti itu? Maka kita butuhkan penjelasan hermeneutika. Nah, contoh dari penjelasan hermeneutika itu adalah menafsirkan teks di masa silam. Nah, maksudnya menafsirkan teks di masa silam itu adalah kita mencari informasi dalam konsep sejarah itu namanya jiwa zaman. Zaman apa yang mempengaruhi teks tersebut? Nah, tentu ketika orang membuat sebuah teks karya, maka dia berasal dari pemikiran-pemikiran yang membuat teks tersebut. Tentu pemikiran dari orang yang membuat teks ini sangat dipengaruhi oleh jiwa zaman yang mempengaruhi karyanya. Tentu zaman yang yang mempengaruhi pemikirannya sehingga menghasilkan sebuah karya tersebut. Nah, kemudian menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah. Nah, itu maksud dengan hermeneutika. Nah, apa guna hermeneutika ini? Nah, gunanya adalah menafsirkan teks di masa silam, kemudian menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah. Nah, jadi ini pada dasarnya hermeneutika ini adalah memahami bisa jiwa zamannya maupun orangnya. Nah, misalnya kalau kita dalam sejarah itu contohnya kita membuat historiografi atau membuat sejarah pemikiran. Nah, ada namanya yang terakhir adalah kausalitas dalam eksplanasi. Nah, ini di sini saya sudah bikin catatan, ya adalah apabila kita bertanya mengenai peristiwa historis terjadi, maka kalau kita bisa tentang kausalitas, nah maka kita akan bersentuhan dengan pertanyaan sebab dan keterangan atau sebab akibat. Nah, misalnya di sini maka sebab dapat kita pahami menurut dua macam arti.
Nah, bisa dia menjadi sebuah peristiwa. Contohnya di sinilah sebab sebuah peristiwa P ialah sebuah peristiwa lain. Dan sebenarnya peristiwa O kedua yang menyebabkan suatu peristiwa itu intensi atau motif seorang pelaku historis untuk mengakibatkan peristiwa itu. Jadi kausalitas itu adalah sebab akibat. Apa yang menyebabkan sebuah peristiwa ini terjadi dan apa akibat dari peristiwa tersebut. Itu yang kita sebut dengan kausalitas dalam penjelasan sejarah. Nah, ini dah jenis-jenis kausalitas dalam sejarah itu. Ada sebab langsung, direct case, sebab khusus, ada sebab jangka pendek, sebab tidak langsung, umum, serta sebab yang dalam jangka waktu. Nah, misalnya untuk sebab langsung, nah di sini sebab langsung itu dapat kita sebut sebagai suatu kebetulan penggerak. Maksudnya adalah suatu kebetulan dalam yang menggerakkan sebuah peristiwa sejarah. Nah, kemudian dia merupakan suatu sebab yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian sebab langsung itu dapat juga kita sebut dia sebagai yang baik untuk menentukan antecedent atau insiden yang dapat diberi sebutan sebab-sebab. Itu sebab langsung. Nah, sedangkan sebab tidak langsung dia adalah dalam menyerangkan sebuah peristiwa sejarah, kita juga memerlukan sebuah filosofi sejarah. Nah, ada teori sebab musabab dalam sejarah atau kita sebut dengan generalisasi. Nah, barangkali itu saja materi kita pada hari ini tentang masalah eksplanasi sejarah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan cari referensi lain untuk menambah wawasan kita mengenai eksplanasi sejarah. Barangkali yang saya jelaskan ini tidak komprehensif. Silahkan Anda untuk melengkapi dengan referensi lain. Kita akhiri. Tetap semangat belajar perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.